Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang data selection dan data transformation. Adapun pokok pembahasannya yaitu data selection yang terdiri dari pengertian, jenis, metode, dan contoh data selection. Dan dalam data transformation akan dibahas tentang pengertian, teknik, proses, dan kelebihan dan kekurangannya. Pembahasan pertama itu data selection yang akan dibahas oleh Rizna dan Wansiti. Kepada Rizna saya persilakan. Pengertian data selection. Data selection didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai, serta instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Tujuan utama dari data selection adalah penentuan jenis data yang sesuai, sumber, dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Jenis atau sumber data. Pertama, data kuantitatif. Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian bersifat infrastruktur dari suatu riset sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh peneliti. Dipresentasikan sebagai angka numerik, pengukuran tingkat interval, dan rasio. Ada dua jenis data kuantitatif, yaitu data diskrit yang hanya bisa digolongkan secara terpisah atau dalam bentuk kategori yang dilakukan perhitungan untuk mendapatkan hasil, dan kontinum yang berisi kumpulan informasi yang bervariasi dan didasarkan oleh tingkatan serta didapatkan dari hasil pengukuran. Kontinum dibagi. Kedua, data kualitatif. Jenis data yang tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini dapat berupa teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Next. Metode yang digunakan pada data selection. Pertama, metode sampling. Seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Kedua, metode denoising. Proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Tiga, filter extraction. Proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Yang keempat, contoh data collection. Dan dalam contoh ini, untuk memprediksikan banyaknya pasien di puskesmas Bugis, berdasarkan jenis kelamin, maka sekumpulan data yang relevan antara lain nama penyakit, jumlah pasien laki-laki, dan jumlah pasien perempuan. Selanjutnya data transformation yang akan dibahas oleh Maria dan Wansiti. Kepada Maria, silakan. Pengertian data transformasi. Data transformation adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi format yang sesuai, yang secara efisien memudahkan penambangan data dan mengambil informasi strategis. Next one. B. Teknik data transformasi. Yang pertama, data smoothing. Proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari dataset menggunakan beberapa algoritma. Yang kedua, atribut construction. Atribut baru berkonsultasi dengan atribut yang ada untuk membangun kumpulan data baru yang memudahkan data mining. Yang ketiga, data generalisasi. Metode menyimpan dan menyajikan data dalam format ringkasan. Metode ini dilakukan ketika data level rendah diganti dengan konsep yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan dikretisasi. Next one. Data normalisasi. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah normalisasi minimal atau maksimum mengimplementasikan transformasi linear pada data asli. Yang kelima, data diskretisasi. Proses mengubah data kontinu menjadi satu set interval data. Metode ini juga disebut mekanisme reduksi data karena menggunakan kumpulan data besar menjadi kumpulan data kategorisasi. Yang keenam, data agregasi. Mengubah atribut data tingkat rendah menjadi atribut data tingkat tinggi menggunakan hierarki konsep. Ada dua jenis agregasi data, yaitu agregasi waktu yang menyediakan titik data untuk satu sumber daya, sedangkan agregasi spasial menyediakan titik data untuk sekelompok data. Next. Yang ketiga, proses data transformation. Seluruh proses untuk mengubah data dikenal sebagai ETL. Dan dalam ETL ini, analisis dapat mengkonversi data ke format yang diinginkan dengan beberapa langkah, yaitu data discovery, yaitu untuk memahami dan mengidentifikasi data dari sumbernya, yaitu selanjutnya data mapping untuk melakukan pemetaan data,
Langkah selanjutnya itu data extraction, yaitu mengekstrak data dari sumber aslinya. Selanjutnya code generation atau execution, yaitu untuk membuat kode untuk menyelesaikan transformasi. Yang kelima itu review, untuk memeriksa supaya memastikan semuanya telah diformasi dengan benar. Dan terakhir sending, yaitu melibatkan pengiriman data ke tujuan targetnya. Yang keempat, keuntungan dan kekurangan data transformation. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan data transformation, yaitu sebagai berikut. Keuntungannya yaitu pertama, organisasi yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kualitas data. Yang ketiga, lakukan query lebih cepat. Yang keempat, SDA-nya lebih singkat atau lebih sedikit. Yang kelima, lebih banyak menggunakan data. Yang terakhir itu jumlah kesalahan lebih sedikit. Kekurangannya yaitu transformasi data bisa mahal, proses transformasinya memakan banyak sumber daya, kurangnya keahlian dan kecerobohan dalam menimbulkan masalah selama transformasi. Yang terakhir yaitu perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada salah kata dan suara kami tidak terdengar, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.